Halo guys, kembali di channel Erwin AZ. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Kali ini gue akan mentestimoni EJS Q8 nih. Intercom yang gue pakai udah kurang lebih 9 bulan dari Agustus 2024 nih. Intercom di sini. Dan untuk harga sendiri di sekitar 600 ribuan. Jadi oke, langsung aja gue akan sebutin plus minus dari EJS Q8 ini. Oke, yang pertama untuk EJS Q8 ini tadi gue udah sebut harga 600 ribu. Secara unboxing ya, gue udah bikin unboxing, kalian bisa cek videonya di sini. Ada beberapa aksesoris itu cukup lengkap. Untuk speakernya juga dia cukup nyaman. Jadi dia ada kayak bantal gitu cukup oke. Terus juga untuk aksesoris cukup banyak ya. Terus juga untuk ini biasa gue taruh di helm gue yang Zeus ini. Dia model klemnya kayak gini ya. Jadi di sini juga ada kayak semacam ininya. Garisnya gitu ya. Jadi tinggal ditempel gini aja nih. Nah, dia udah nyangkut. Kalau mau tarik tinggal ditarik kayak begini, tarik ke atas ini. Nah, gampang. Jadi dia modelnya tuh di slidingnya ke bawah, jadi kemungkinan jatuhnya tuh lebih kecil gitu. Nah, sebelumnya gue pakai ITE1 itu udah 2 tahun dan akhirnya mokat mati dan akhirnya gue buang karena di samping tombol karetnya tuh udah hancur, terus juga nggak bisa nyala, mungkin dasarnya kena hujan karena tombolnya bolong-bolong, jadi mungkin air masuk jadi rusak. Terus juga kabel ininya buat ngecasnya dia tuh masih pakai kabel khusus dari dia sendiri, itu mini USB kalau nggak salah, lebih kecil, lebih besar. Kalau micro USB kan lebih kecil, nah ini mini USB, agak aneh sih. Dulu gue sempat pakai GoPro Hero 4 itu sempat ada tombolnya, ada portnya mini USB dan itu udah jarang banget. Jadi antara micro USB atau Type C. Nah, yang menarik si EJS Q8 ini dia sudah pakai Type C, jadi buat ngecasnya lebih gampang. Terus juga ada covernya di sini, tombolnya juga model bahan karet semua. Memang seperti itu kalau kadang-kadang ada yang pakai karet, ada yang pakai tombol plastik gitu ya. Nah, cuman yang EJS Q8 ini seperti karetnya gue lihat agak tebel ya, lebih rigid, jadi harusnya lebih aman daripada si ITE1 itu. Terus juga ini ada beberapa kombinasi, dia bisa support FM radio juga, lumayan oke. Terus juga apalagi ya, secara baterai juga lumayan awet, itu kurang lebih sekitar seminggu sekali gue cas, jadi pemakaian sehari itu kurang lebih 2 jam, jadi sekitar 10, 12, atau bahkan 15 jam setelah pakai itu gue baru cas, jadi ini termasuk awet. Seminggu sekali lah gue cas ini, si EJS ini, jadi terbilang cukup awet. Bodinya juga kelihatannya tuh lebih ini ya, lebih mantap aja gitu. Terus juga di sini ada mode intercom, sini juga ada antena, ini sebenarnya buat antena intercom, tapi kadang gue pakai kalau pas FM radio tuh buat ngetes kira-kira ngaruh apa enggak, cuma kayak nggak ngaruh sih. Oke, terus yang berikutnya gue pengen kasih tahu juga mengenai plus minusnya. Tadi secara baterai oke, cukup awet, terus juga ini aksesorisnya cukup banyak, harganya affordable. Tapi yang minusnya adalah yang pertama, itu dia memang tombolnya banyak kombinasi ya. Jadi tombol-tombol ini tuh kalian mesti hafalin, kayak FM radio mesti tombol power udah dipencet, terus misalkan connect intercom juga mesti kalian hafal dulu untuk kombinasinya, karena ini kombinasinya cukup banyak, jadi kalian mesti hafalin dulu. Terus yang berikutnya adalah untuk untuk telepon. Ini paling parah sih, ini minus yang menurut gua satu hal yang harus diperhatikan, karena kalau pas lagi ada telepon masuk ya, terutama telepon biasa, kalau telepon WhatsApp itu justru malah cuman notif doang, itu pun suaranya kadang agak kecil gitu. Jadi itu tidak auto answer. Kalau auto answer itu adalah yang telepon biasa. Jadi kalau gue lagi reading tiba-tiba ada yang nelpon, kadang pinjol suka nelpon gitu kan, telepon nggak jelas. Terus gue kadang suka kaget sendiri gitu nih, halo dengan ini, dia suka nanya-nanya, itu gue kadang males sih. Karena kalau kita nggak jawab dia langsung auto answer gitu, langsung kejawab. Kalau kita matiin juga kayaknya gue nggak tahu, dia ada tombol rejectnya di mana gue nggak tahu, gue belum explore lagi. Cuman itu salah satu fitur yang menurut gue ya harusnya bisa dimatiin sih, cuman gue belum tahu. Yang tahu boleh komen di bawah ya, cara matiin auto answer dari EJS Q8. Terus yang berikutnya untuk mode radio, ini kadang sinyalnya suka hilang-hilangan. Jadi kalau misalkan gue setel di jack FM tuh 101. Nah, kalau ketika lagi di jalan aja, di outdoor ya, jalanan raya yang lebar banget, nggak ada bangunan atau apapun yang menghalangi, itu pun kadang bisa di satu titik itu sinyalnya terang banget, sinyalnya bagus banget, suaranya jernih banget dan gede banget. Tapi kadang-kadang maju sekitar 15-20 meter bisa beda lagi, suaranya bisa jadi agak kecil atau mungkin suaranya bisa terganggu. Jadi gue nggak tahu ya apakah settingannya dia harus diganti atau memang kualitinya hanya segitu aja buat tangkap radio gitu. Sama untuk jarak intercom, ini gue pernah coba sesama EJS Q8, coba connect. Emang bisa dibilang ini sekitar
mungkin 200-300 meter ya di Jakarta ini masih oke lah, karena kan Jakarta banyak gedung. Cuma kalau di outdoor kayak misalkan kalian touring ke puncak harusnya lebih bagus. Ini klaimnya sih bisa berapa nih, cukup panjang sih dia, klaimnya sih bisa 500 meter atau mungkin sekilo, gue kurang tahu, ada sih harusnya di sini, cuman gue belum pernah nyoba karena biasanya klaim itu kalau tidak ada obstacle, halangan kayak gedung dan lain-lain. Ini juga support mesh intercom, tapi gue belum pernah coba juga. Terus katanya juga bisa sharing musik sambil intercom pun, mode intercom, terus kalian sharing musik juga katanya bisa, cuman gue belum pernah coba. Nah, untuk connect-nya sesama Adjust oke, sinyal juga lumayan bagus, terus connect-nya juga cepat, baik itu connect langsung ke HP ataupun connect ke sesama Adjust. Kalau udah sempat connect itu dia ininya connect-nya cepet banget. Even ketika sinyalnya hilang, kalian mau reconnect lagi tuh gampang gitu. Ketika sinyalnya agak jauh putus, terus pas udah nyampe di jangkauannya dia, itu dia bisa langsung auto connect dan itu termasuk cepat menurut gua. Gitu. Jadi itu adalah sedikit video gua mengenai Adjust Q8 ini. Overall oke, dengan harga 600 ribuan, spare part cukup banyak. Tapi itu secara minusnya adalah satu, si WhatsApp itu si teleponnya yang auto answer, sama terus juga untuk untuk FM radionya juga dia sinyalnya kadang suka hilang-hilangan, sama Type-C. Walaupun ini Type-C ya, untuk headsetnya Type-C, tapi gue udah pernah coba pakai headset lain yang Type-C, sepertinya belum support. Mungkin butuh headset lain yang colokannya Type-C yang mungkin bisa. Tapi sejauh ini gue coba belum ada yang bisa sih, karena kalau misalkan beli mikrofon lagi kan agak mahal gitu. Gue pikir bisa coba akalin pakai headset lain ataupun mikrofon lain yang pakai Type-C. Tapi sejauh ini sih belum ada, cuman kalau ada nanti gue kabarin. Atau yang udah pernah coba mungkin bisa komentar di bawah ya. Oke, itu aja sedikit video gue mengenai testimoni Adjust Q8. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa di video selanjutnya.